Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir di channel Hasan Alatas. Dalam kesempatan kali ini saya akan menginformasikan seorang wanita bule ya. Kalau kita nyebutnya bule, wanita bule mualaf yang masuk Islam karena membaca Al-Quran, bahwasanya di dalam Al-Quran ternyata ada teori Big Bang. Ada proses penciptaan alam semesta yang disebut dengan Big Bang. Setelah menjadi muslimah, dia berjilbab. Bagaimana penampilannya setelah menjadi muslimah? Berikut cuplikan videonya. Wanita mualaf ini bernama Daniel Loduca. Ya, dia menemukan Islam, dia masuk Islam karena ceritanya, kisahnya ini dia mendapatkan sebuah terjemahan Al-Quran. Ya, ia tengah melintasi sekelompok orang yang membagikan Al-Quran hari itu secara gratis. Nah, kemudian dia ambil buku gratisnya itu, tetapi sejak membaca kitab itu ia menjadi lebih pendiam. Al-Quran berbeda dari buku-buku agama lain yang telah ia kumpulkan. Daniel Loduca bisa memahaminya dengan mudah, itu sangat jelas. Nah, di sini kemudian di sini kejadiannya suatu malam Daniel Loduca kian terkagum, takjub tatkala membaca surah Al-Anbiya ayat 30. Konsentrasinya terpecah. Itu teori Big Bang, pikir Daniel Loduca. Ayat itu masih melanjutkan lagi, segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bukankah ini fakta-fakta sains ini baru saja ditemukan para ilmuwan? Ia tercengang, ia terkejut. Loduca melompat turun dan mulai membaca lebih teliti. Nah, ia mulai menyelidiki, ia memeriksa buku-buku hingga semalaman duduk di perpustakaan Pratt Institute. Masih dengan mata terbelalak dan tumpukan buku terbuka, Daniel Loduca tersadar kebenaran sudah ada di depan mata. Saya tidak bisa menyangkal apa yang telah saya temukan. Saya tidak bisa mengabaikannya dan hidup seperti semula. Kini hanya tersisa satu pilihan, ungkap Daniel Loduca. Perempuan cerdas itu tahu ia harus menerima. Akhirnya Daniel Loduca resmi masuk Islam. Begitulah kisahnya wanita mualaf tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi lebih detail dan lebih akurat tentang Big Bang, proses penciptaan alam semesta. Yang menarik adalah alam semesta ini terbentuk dari Big Bang. Itu temuan para saintis fisikawan. Dan para saintis fisikawan yang menemukan fakta-fakta radiasi latar kosmis yang menunjukkan bahwa alam semesta ini dari Big Bang, mereka mendapatkan penghargaan hadiah Nobel Fisika. Ya, menarik bukan? Padahal informasi tentang Big Bang sudah diceritakan Al-Quranul Karim 1400 tahun lalu ya. Dan mereka para fisikawan, para saintis yang menemukan fakta bukti yang menunjukkan Big Bang mendapatkan hadiah Nobel Fisika. Apa sih Big Bang itu? Big Bang adalah ledakan besar. Ledakan besar yang menarik adalah ledakan ini tidak menghancurkan, justru ledakan ini menciptakan alam semesta kita ini. Dan ketika Big Bang atau ledakan besar itu terjadi, dulunya semesta ini adalah ketiadaan. Big Bang ledakan besar ini dari satu titik ya, semuanya dulu satu titik, satu padu, menyatu. Dan dari satu titik, dari satu padu yang menyatu ini terjadilah Big Bang. Jadi semuanya dulu dari satu titik kemudian meledak, dan ledakan besar ini justru menciptakan dengan keakuratan, detail, presisi yang luar biasa. Para saintis atau fisikawan mengatakan bahwa seakan-akan ada kecerdasan di luar, kecerdasan dan kekuatan yang merancangnya. Kita Muslim menganggapnya itu adalah Allah, karena Allah yang menciptakan dan merancang Big Bang. Mereka yang tidak percaya dengan Allah menyatakan kekuatan luar yang merancang Big Bang secara akurat, detail, dan presisi. Jadi tidak mungkin Big Bang terjadi dengan sendirinya. Ada kekuatan luar, kecerdasan yang luar biasa yang merancangnya. Itu kata fisikawan atau saintis. Padahal faktanya itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Big Bang ini terbentuklah planet, terbentuklah galaksi. Sebelum Big Bang, semesta itu ketiadaan, tidak ada waktu, bahkan tidak ada waktu itu, karena waktu belum tercipta, ruang dan waktu belum ada. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan membacakan saintis atau fisikawan yang mendapatkan hadiah Nobel Fisika. Mereka adalah
dua astrofisikawan eksperimen berkebangsaan Amerika John Matter dan Josh F. Smoot untuk jasa mereka dalam mengukur secara akurat radiasi latar belakang kosmik, Cosmic Microwave Background atau CMB. Nah, jadi penemuan mereka ini mendapatkan hadiah Nobel Fisika yang dilakukan melalui satelit COBE. Ya, penemuan yang dilakukan melalui satelit COBE ini semakin mengukuhkan teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta berawal dari suatu ledakan. Ya, jadi dari penelitian dan CMB atau Cosmic Microwave Background ini pertama kali ditemukan pada tahun 1964 dalam bentuk derau atau noise radio, ya, yang menemukan ini adalah Penzias dan Wilson, ya. Pengukuran yang mereka lakukan bahwa derau tersebut adalah radiasi gelombang mikro dengan panjang gelombang 7 cm merupakan fosil ledakan Big Bang. Yang menemukan ini pertama kali dapat hadiah Nobel juga. Jadi ada dua kali peristiwa hadiah Nobel karena radiasi latar kosmis ini. Penzias dan Wilson pada tahun 1978 dan Josh F. Smoot dan John C. Matter pada 2006. Semuanya menunjukkan petunjuk bahwa alam semesta ini dari Big Bang, ya, dari ledakan besar. Mereka mendapatkannya dari satelit COBE dan juga sebelumnya menyelidiki juga melalui teleskop dan alat-alat canggih. Yang menarik adalah Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan fakta atau bukti sains nyata ini tentang Big Bang tidak memiliki satelit, ya, tidak memiliki teleskop. Lalu informasi ini dapat dari mana? Tentunya dari sang pencipta Big Bang itu sendiri. Siapakah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ayatnya surat Al-Anbiya itu saya bacakan. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi ini pertanyaannya, ya. Bukti sains, bukti nyata, bahkan orang-orang bule, orang-orang luar negeri yang mengadakan penelitian mengetahui bukti-bukti sains ini secara jelas di depan mata. Salah satunya dari banyak orang itu adalah Daniel Loduca. Anda bisa searching, mencari apakah data yang saya berikan ini benar atau tidak. Jadi saya mengajak Anda yang tidak punya agama atau ateis, bukti itu sudah ada di depan mata, maka terimalah kebenaran itu supaya ketika kita mati kita bisa menghadap kepada sang pencipta kita, dan sang pencipta kebenaran itu yang menginformasikan Big Bang ini di dalam Al-Quranul Karim. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.